Sears dibuatnya bingung setelah mendengar maksud dari Beryl yang sedang menguji anaknya. Beryl pun menjelaskan kalau dirinya mengeluarkan sedikit aura kehadiran pada Jamie. Sears melompat dari tempat duduknya dan berteriak, karena sulit bagi Sears untuk percaya bahwa Jamie akan tiba-tiba menyerang seseorang. Sears yang mendengar hal itu memutuskan untuk meminta maaf kepada Jamie terlebih dahulu. Namun Jamie tidak memerlukan permintaan maaf ibunya, karena Jamie merasa dirinya memang pantas menerimanya. Tapi Jamie berpikir bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang dapat merasakan aura mencekam itu. Dan Beryl sengaja melakukan hal itu kepadanya saja agar ibu tidak merasakan niatnya. Dan Jamie pun tampak melotot ke arah Beryl saat mengatakan semua yang telah terjadi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, memang terasa aneh. Karena adanya hawa kehadiran yang seperti itu secara tiba-tiba. Tetapi tidak ada satupun kesatria atau penyihir dari keluarga Bell yang muncul, serta Jamie tahu bahwa pria besar atau Beryl ini memang berbakat. Tetapi mendengarnya, membuat tubuh Jamie menggigil. Dan jika itu pertarungan yang sesungguhnya, maka Jamie dipastikan akan mati dalam hitungan detik. Di sisi lain, Sears yang telah mendengar semua penjelasan dari Jamie, membuat Sears memberikan peringatan pada Beryl. Jika Beryl melakukan hal itu lagi kepada anaknya, maka Sears tidak akan diam saja seperti kali ini. Melihat ibunya bersikap seperti itu untuk pertama kalinya, membuat Jamie merasa takut, dan bahkan membuat Jamie menelan ludahnya sendiri. Marquis Bell yang melihat emosi anaknya yang sudah memuncak, berusaha menenangkan Sears, karena Beryl telah mengatakan kalau Beryl tidak bermaksud mengancamnya, tetapi Sears masih menatap Beryl dengan tatapan dinginnya. Sebaliknya Beryl menatap mereka tanpa berkata apa-apa, yang membuat suasana menjadi hening untuk sejenak, sampai Jamie yang penasaran tentang hubungan Beryl dengan ibunya itu seperti apa. Tetapi sebelum itu Jamie bertanya-tanya bagaimana pria ini bisa memblokir sihirnya, yang membuat Jamie bertanya apakah Beryl ini seorang swordmaster seperti ayahnya. Beryl mengangguk mengisyaratkan bahwa dirinya memanglah seorang swordmaster, yang membuat Marquis Bell agak terkejut dengan reaksi tenang cucunya. "Apakah kamu tidak terkejut?" Jamie tanya sang Marquis. Jamie pun menjelaskan, jika Beryl bukan salah satu dari swordmaster, maka hal itu tidak masuk akal, karena serangan mendadak yang Jamie berikan hanya bisa dihentikan oleh seorang master pedang. Bahkan pendekar pedang yang telah mencapai lebih di atas ahli tidak dapat menghentikan serangan sihir. Mendengar itu semua membuat sang kakek memuji cucunya, karena Jamie memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dan Marquis Bell tersenyum sembari berjalan ke arah Beryl dan memperkenalkan pria besar yang ada di sampingnya ini bernama Beryl Onyx, seorang swordmaster dengan julukan pendekar angin. Dan Marquis menjelaskan, jika di kerajaan Seldom memiliki beberapa orang yang telah berlevel master, namun jumlah mereka hanya sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Dan di antara orang-orang itu, ada 5 orang yang telah mendapatkan julukan sebagai swordmaster dan dikenal karena kekuatan khusus mereka, serta reputasi mereka yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan yang paling penting adalah kelima swordmaster itu tidak pernah bertarung satu sama lain. Jadi tidak mungkin untuk menentukan peringatannya sebagai swordmaster terbaik. Namun yang dianggap terkuat di dunia adalah Tarik, yang dikenal sebagai King Sword dan paling dekat dengan Grandmaster. Dan di bawahnya ada ayahmu Jamie, yang dikenal sebagai Count Welton, adalah seorang swordmaster yang dikenal memiliki keterampilan serupa dengan Beryl Onyx yang dikenal sebagai Swordsman of Windburn. Dan ketika seseorang memikirkan kata Wind Fury, orang tersebut akan berpikir kebalikan dari pria besar ini. Di sisi lain, Jamie terlihat sedang membungkukkan badannya dan memberitahukan jika dirinya merasa suatu kehormatan bisa bertemu dengan pendekar Wind Fury, serta Jamie juga memperkenalkan dirinya sebagai Jamie Welton, putra dari Count Welton. Beryl pun menatap Jamie dan tiba-tiba bergerak ke arahnya. Sears yang melihat Beryl mendekati anaknya, mencoba menghentikan Beryl, tetapi Sears tidak bisa. Beryl mulai menyentuh tubuh Jamie, yang membuat Jamie terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu. Dan Jamie mencoba mengatakan sesuatu ketika ibunya mendahuluinya. Sears berteriak menanyakan apa yang akan Beryl lakukan terhadap putranya. Mendengar teriakan itu,
Beryl berbalik dan berteriak mengatakan, kalau Sears telah menjaga Jamie tetap aman selama 7 tahun ini. Mendengar perkataan Beryl, membuat Sears menjawab perkataan itu dengan penuh gairah. Sears mengatakan dirinya tentu saja akan melindungi putra tersayangnya, walaupun harus kehilangan seluruh kekuasaannya. Namun Beryl yang mendengar jawaban Sears yang penuh keyakinan, membuat Beryl memalingkan kepalanya dan mengamati tubuh Jamie. Beryl meminta Jamie untuk tidak khawatir, karena dirinya hanya ingin memeriksa tubuh Jamie saja. Singkat cerita, setelah selesai memeriksa tubuh Jamie, Beryl pun berdiri dan membuka mulutnya, dan ekspresi yang Beryl keluarkan sama seperti seorang dokter yang telah selesai memeriksa pasiennya. Beryl meminta Jamie untuk mempelajari ilmu berpedang. Di sisi lain, Jamie yang mendengar pernyataan tak masuk akal itu membuatnya tercengang. Karena Jamie pikir dirinya telah salah mendengar. Namun hal yang sama juga terdengar oleh orang yang berada dalam ruangan ini. Tetapi reaksi berbeda ditunjukkan oleh Sears. Karena Sears di sini tidak langsung menolak saran yang diberikan oleh Beryl, melainkan Sears langsung meminta Beryl untuk menjelaskan lebih jelas dari maksud perkataannya. Beryl menatap Sears dan menjawabnya dengan mengatakan, kalau memang Beryl tahu bakat yang terlihat dari Jamie adalah sihir, namun tidak kecil. Kemungkinan Jamie juga memiliki bakat berpedang yang mengalir dari darah Argeno. Beryl mengatakan ini karena dirinya merasa yakin setelah melirik tubuh mungil Jamie. Serta Beryl juga tahu Jamie itu bocah yang masih berusia 7 tahun. Namun secara otot dan fisik, Jamie itu tampak seperti bocah berusia 10 tahun. Dan yang terpenting, Jamie itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Beryl memaklumi jika Sears tidak dapat menilai kemampuan sebenarnya yang dimiliki anaknya, karena sangat sulit bagi mata telanjang untuk mengetahuinya. Yang sebabkan Jamie itu memiliki wajah yang terlihat lembut dan pakaian yang longgurio. Tetapi Jamie terlahir dengan fisik seorang pendekar pedang yang hebat. Ya memang fisik itu bukan dari bawaan lahir. Tetapi tubuh Jamie saat ini telah mengalami perubahan setelah Jamie diserap dari Orb of Life. Dan Beryl juga menegaskan jika usia 7 tahun adalah usia yang baik untuk memulai belajar berpedang. Serta Beryl juga sangat-sangat yakin bahwa jika Jamie berlatih, Jamie akan bisa mencapai gelar Swordmaster hebat berikutnya. Akan tetapi Marquis Bell yang mendengar itu semua tampak tidak setuju. Karena sekalipun seorang Swordmaster yang mengatakannya, Marquis tetap tidak yakin apakah Jamie dapat mengangkat pedang itu. Karena Marquis mengungkit kembali sejarah benua ini, dan Marquis menanyakan, bagaimana menurut Beryl mengenai berapa banyak orang yang terlahir dengan bakat sihir yang hebat? Seperti Jamie, Beryl mengakui Jamie yang suatu hari akan mencari kelas 9. Tapi aku juga mengetahui bahwa Jamie ini suatu hari akan menjadi penyihir hebat tanpa perlu banyak usaha. Karena Jamie Welton akan terus bangkit di bidang sihir tanpa usaha yang keras. Dan rumor yang dimulai oleh Marquis Linmel itu bukan sekedar rumor palsu. Jamie menganggap bahwa sihir bukanlah hal yang sulit baginya, yang pernah menjadi penyihir gelap di kehidupan sebelumnya dan berdiri di atas segalanya, yang membuat Jamie dengan tenang fokus pada kata-kata Beryl. Dan Beryl juga menegaskan, kalau pedang itu berbeda, jika waktunya tidak tepat, maka akan sulit untuk mengejar yang lain lagi. Di sisi lain, Sears yang sedari tadi diam saja mulai menanyakan apa yang dipikirkan putranya. Sears menanyakan hal yang ingin dilakukan oleh putranya adalah perkataannya yang sebelumnya. Karena Sears ingin Jamie melakukan apapun yang ingin Jamie lakukan tanpa ada paksaan orang lain, yang membuat Marquis Bell pun memandang cucunya. Karena Marquis Bell berpikir, jika Jamie yang terlahir sebagai putra sulung keluarga Welton, Jamie memiliki seorang Swordmaster sebagai ayahnya. Dan jika Jamie memegang pedang juga, mungkin Jamie akan mampu berdiri kuat dengan sendirinya, seperti yang dikatakan Beryl. Tetapi, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Sihir Jamie akan tumbuh. Meskipun Jamie tidak melakukan apapun, tetapi Jamie tidak berniat untuk diam saja, menunggu kekuatan kembali seperti semula. Karena ada musuh-musuh yang harus dihadapinya begitu kuat, sehingga Jamie tidak dapat menghadapi mereka dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, penting bagi Jamie untuk memulihkan kekuatan aslinya sesegera mungkin. Jamie mengatakan,
kalau dirinya saat ini lebih memilih untuk fokus pada bidang sihir. Beryl yang mendengar keputusan Jamie hanya bisa menganggukkan kepalanya. Memang Beryl sangat ingin Jamie yang hidup dengan menguasai kedua bidang yang diwariskan oleh kedua keluarga besarnya. Namun Beryl juga tidak akan memaksa Jamie jika Jamie tidak menginginkan kekuatan dari keluarga Welton. Saat ini yang bisa Beryl lakukan hanyalah memberikan sebuah saran yang terbaik untuk anak temannya. Markis yang melihat kejadian-kejadian yang dirinya saksikan sesuai dengan dugaannya. Tetapi pertemuan Circe dan Beryl setelah sekian lama tampaknya tidak berjalan dengan baik. Memang keduanya sudah saling mengenal sejak kecil. Dan tak hanya itu, Markis juga tahu bahwa Circe dulu mengikuti Beryl dengan memanggilnya Beryl sebagai opa, dan tidaklah berlebihan jika mereka berdua dikatakan sebagai saudara kandung. Faktanya Circe memiliki 2 kakak laki-laki. Tetapi karena perbedaan usia yang jauh, Circe lebih dekat dengan Beryl. Tapi mengapa mereka berdua sekarang bertingkah seperti orang asing? Apakah karena Circe sekarang sudah menjadi seorang ibu? Atau mungkin karena Circe sudah menjadi istri seseorang orang? Itulah yang sedang dipikirkan orang Markis Bell saat ini. Di sisi lain setelah mandi, Jamie berbaring di tempat tidurnya dengan wajah lelah. Apa yang terjadi, guru, ucap Bena yang bertanya. Karena dirinya yang melihat Jamie tiba-tiba bergegas keluar sebelumnya. Jamie pun menjelaskan kalau dirinya bertemu dengan salah satu Swordmaster yang mencoba untuk memikatnya. Dan itu bukanlah masalah yang besar, yang berakhir membuat Bena memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh lagi. Jamie menggelengkan kepalanya sambil melihat Bena dalam bentuk tupainya yang sedang menepuk-nepuk dirinya sendiri. Namun Bena tiba-tiba terbatuk setelah merasakan tatapan tajam dari Jamie. Jamie menyuruh Bena untuk segera tidur. Di sisi lain karena malu ketidaknyamanannya terbongkar, membuat Bena bersembunyi di bawah bantal. Jamie menghela nafasnya karena dirinya telah mendapatkan ketenangannya kembali, serta Jamie mengingat kembali pertemuannya dengan Beryl. Karena itu pertama kalinya Jamie melawan seorang Swordmaster. Namun sebenarnya itu tidak pantas disebut sebagai perlawanan, melainkan sebagai candaan Beryl kepada Jamie. Jamie merasa seperti ada sebuah tembok besar di hadapannya, dan itu seperti melempar telur ke baru. Perasaan yang sangat jauh, sesuatu yang hanya dirasakan. Diablo Volvid saat dia berlatih sihir, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali Jamie melawan musuh yang benar kuat. Bahkan dipikir-pikir pendekar pedang itulah yang memberikan Jamie kekalahan pertamanya di kehidupan masa kininya. Dan jika menyangkut penyihir hebi dan ahli pedang, perbedaannya akan semakin melebar. Meski begitu para penyihir selalu ingin melampaui Swordmaster. Dan Jamie adalah salah satu dari penyihir itu. Karena selama hidupnya sebagai Diablo Volvid, Jamie bahkan melampaui Grandmaster dengan menggunakan sihirnya. Tidak seperti kehidupan sebelumnya. Jamie sekarang memiliki ingatan. Selain itu, Jamie juga memperoleh metode pernafasan seluruh tubuh dan bahkan dapat memperkuat tubuhnya sendiri. Serta Jamie juga telah berhasil menemukan salah satu artefak terkuatnya yang dirinya buat di masa lalu. Tapi itu semua mari kurang. Iya, memang Jamie menjadi semakin kuat, tetapi akan tiba saatnya Jamie akan menabrak sebuah tembok yang sulit untuk dihancurkan oleh dirinya. Karena Jamie saat ini belum dapat melewati batas kelas 7, bahkan dengan bantuan Nebro yang sekarang menjadi Lich, tidak dapat melewati penghalang kelas 7 selama hidupnya. Dan itulah sebabnya pesulap kelas 7 disebut pesulap hebat, karena pintu menuju kelas penyihir hebat hanya akan terbuka ketika sihir yang diciptakan oleh penyihir itu bertemu dengan kelasnya. Dan para pesulap menyebut proses itu dengan sebutan izin sihir. Jamie mengakui kalau akan sangat mudah baginya untuk mengikuti jalan dari kehidupan sebelumnya. Namun Jamie menyadari jika dirinya tidak bisa mengalahkan orang-orang dengan cara yang sama di masa lalunya yang telah gagal total. Jadi Jamie perlu berkembang lebih jauh dari sebelumnya. Berkat pertarungannya dengan Beryl membantu Jamie untuk sadar akan kekurangan metode-metode sihir yang dianggapnya tidak penting. Tetapi Jamie juga bertanya-tanya mengenai hubungan seperti apa yang dimiliki Beryl dengan ibunya. Karena sang guru pedang dan ibunya tampak seperti sudah saling kenal cukup lama. Dan ekspresi Beryl yang tampak sedih saat melihat ibunya
masih terbayang dalam pikirannya. Jamie berjalan sedikit lebih jauh dan menemukan sebuah danau. Jamie memutuskan untuk duduk di dekat danau. Jamie melihat air yang tenang memantulkan bulan depan sempurna. Namun secara tiba-tiba, keluarlah seekor monster dari dalam danau yang membuat Jamie sedikit terpental karena adanya guncangan yang sangat kuat. Terlebih lagi Jamie dibuat terkejut saat mengetahui adanya sebuah shield yang melindungi Jamie dari serangan monster itu. Namun Jamie tidak dapat menahan amarahnya yang telah memuncak, disebabkan oleh monster itu yang telah merusak suasana hati yang sedang galau. Tapi lagi-lagi, Jamie terkejut saat menyadari adanya seseorang dengan sangat cepat melesat melewatinya untuk menghancurkan monster yang ada di hadapan Jamie. Jamie tampak sangat kebingungan tentang apa yang baru saja dirinya saksikan. Terlebih lagi setelah melihat seorang pria berambut perak yang menanyakan keadaan Jamie sambil tersenyum. Tetapi Jamie tidak menanggapi pertanyaan dari pria itu yang membuat pria mengatakan kalau dirinya mendengar keluarga Welton akan datang. Tapi dirinya sedang sibuk dengan pekerjaannya dan berakhir membuat dirinya telat menemui keluarga Welton. Namun Jamie malah memikirkan bahwa pria berambut perak ini menaklukkan monster sebesar itu dalam waktu singkat. Dan Jamie juga membandingkan pria ini dengan Beryl. Namun kemampuan sangat jauh di bawah Beryl. Tetapi tidak dipungkiri bahwa pria berambut perak ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dengan senyuman agak dinginnya, pria ini memperkenalkan diri sebagai Sable dan berperang sebagai penasehat Marquis Bell. Jamie terkejut saat mengetahui identitas dari pria ini sebagai penasehat dan mulai membuat Jamie meningkatkan kewaspadaannya terhadap Sable. Di sisi lain, Sable tersenyum saat melihat Jamie meningkatkan kewaspadaannya. Dan Sable berusaha meminta Jamie agar tidak perlu khawatir, karena Sable telah bersumpah setia kepada Marquis Bell. Jamie bertanya, bagaimana Sable mengetahui namanya? Sable menjelaskan kalau dirinya adalah ajudan Marquis Bell. Jadi sudah seharusnya dirinya mengetahui nama-nama keluarga Marquis Bell. Jamie pun memperlakukan Sable dengan sangat baik karena tidak mungkin Jamie melakukan tindakan kasar terhadap ajudan kakeknya sendiri. Jamie yang masih duduk di tanah, menatap mayat monster itu dan meminta penjelasan kepada Sable, tidak peduli seberapa banyak Jamie memikirkannya. Tidak masuk akal bagi seekor toke keluar dari danau di dalam rumah seorang bangsawan. Sable menjelaskan kalau danau ini terhubung dengan sungai Bills dan monster terkadang keluar dan masuk. Dan mungkin Jamie tidak akan percaya. Tapi danau ini memang diciptakan untuk tujuan. Itu sejak awal. Dengan kata lain, ini adalah Habi Marquis Bell. Jamie terkejut saat mengetahui bahwa kakeknya memiliki hobi gila seperti ini. Dan Jamie memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Di sisi lain, Sable memutuskan untuk menemui Marquis Bell. Marquis bertanya apa ada kemajuan atau tidak. Sable menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan itu. Karena Sable hanya menemukan sekelompok demon. Tapi Sable melewatkannya. Demon adalah para pengikut Raja Iblis yang telah dihancurkan oleh Ispel Bell, mantan kepala keluarga Bell dan ayah dari Marquis saat ini. Dan Marquis tak menyangka para pengikut Raja Iblis akan muncul kembali ke permukaan. Sable menjelaskan kalau dirinya juga mendengar di sekitar wilayah kekuasaan juga tersebar kabar munculnya iblis. Tapi pembunuhan berantai hanya terjadi di Upton saja. Marquis Bell telah menduga kalau para demon yang ingin membalas dendam. Karena 50 tahun yang lalu, ayah dari Marquis Bell saat ini telah membunuh pemimpin para demon. Dan sepertinya para demon ingin kami membayar akibat telah menghancurkan mereka. Kemudian Marquis Bell menatap ke arah Sable Dan, memukul meja dengan sangat keras. Karena Marquis Bell menegaskan kalau para demon akan kembali menghilang dari dunia ini di tangannya. Sable yang mendengar itu semua tersenyum. Sable sangatlah mudah menghancurkan para demon jika Marquis menginginkannya. Tetapi Marquis Bell tidak ingin melakukannya sekarang. Mengetahui maksud dari Marquis Bell, Sable pun setuju karena mereka saat ini sedang kedatangan tamu keluarga Welton. Jadi wajar saja jika Marquis Bell lebih mementingkan keamanan mereka. Namun Sable menambahkan informasi secara tiba-tiba. Sable hampir lupa memberitahukan kepada Marquis jika dirinya telah bertemu Jamie dalam perjalanan kemari.
Marquis Bell dengan ekspresi bingungnya bertanya-tanya di mana Sable bertemu dengan cucunya. Sable tersenyum dan memberitahukan akan dirinya yang bertemu Jamie saat Jamie yang sedang diserang Torque di danau. Mendengar apa yang terjadi pada Jamie, Marquis Bell memberitahukan ke Sears dan memutuskan untuk berlari ke Jamie dengan terburu-buru. Sears yang panik mendorong pintu dengan sangat keras dan menghampiri Jamie. Sears menanyakan apakah putranya baik-baik saja. Jamie yang dengan ekspresi terkejutnya meminta Sears agar tidak khawatir karena berkat ajudan Sable. Dirinya baik-baik saja, mendengar Jamie baik-baik saja. Marquis pun menghela napas lega. Namun Jamie merasa sangat malas saat mendengar kekhawatiran ibunya. Tetapi Jamie tahu bahwa ibunya sangatlah mengkhawatirkan anak-anaknya. Marquis Bell merasa ada yang aneh karena belum lama sejak dirinya memerintah untuk melakukan pengecekan. Dan bagaimana mungkin seekor Tolke bisa masuk? Dan saat mengetahui putranya beserta cucu-cucunya akan datang berkunjung setelah 7 tahun, Marquis Bell telah memastikan wilayah rumah ini ramah untuk anak-anak. Sepertinya para penyihir yang bertugas memeriksa itu melakukan kesalahan. Marquis Bell benar-benar meminta maaf kepada Jamie. Jamie mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Dirinya hanya merasa sedikit terkejut saja. Marquis Bell sangat tersentuh melihat cucunya meyakinkannya. Marquis bahkan berterima kasih kepada Sable. Sable pun menjelaskan kalau dirinya hanya melakukan apa yang harus dirinya lakukan. Lagi pula, bahkan jika Sable tidak ada di sana, Tuan Muda Jamie akan dengan mudah mengalahkan Tolke itu. Seperti yang dikatakan rumor, bahwa Tuan Muda Jamie memanglah hebat dan menjadi suatu kehormatan bagi Sable. Untuk bisa bertemu dengannya, Jamie yang memandang Sable sedang membungkuk berpikir Sable adalah pria yang baik, meskipun sangat terampil. Sable memiliki sifat rendah hati, membuat Jamie merasa lebih baik saat mengetahui dirinya sangat dihormati oleh Sable. Walaupun itu karena statusnya yang sebagai penerus keluarga Welton. Setelah kejadian itu semua terselesaikan, Jamie memeriksa sekitarnya, dan setelah memastikan tidak ada orang di dekatnya, Jamie dengan hati-hati meninggalkan rumah besar itu dan terbang menuju gereja Piro. Meskipun saat ini musim panas, tapi anginnya terasa sangat sejuk. Dia merasa segera karena akhirnya bisa keluar setelah terkurung di dalam rumah besar kakeknya. Meskipun rumah kakeknya itu luas, namun bergerak dalam ruang terbatas dengan terbang di langit adalah hal yang berbeda. Jamie merasa gembira saat dirinya terbang menuju gereja Piro. Akan tetapi penerbangan itu tidak berlangsung lama, karena Jamie tidak tahu lokasi pasti gereja Piro. Karena Alton adalah kota terbesar di bagian barat laut kerajaan, dan tidak mudah untuk menemukan gereja itu, Jamie pun berkeliaran sedikit lagi dan tiba di kota terdekat. Jamie berhenti untuk menanyakan lokasi gereja Piro pada seseorang orang. Jamie yang telah merubah warna rambutnya menjadi hitam pun berjalan ke jalan utama. Tetapi dia hampir tidak melihat satu orang pun di kota itu. Jamie mengerutkan keningnya karena suasana yang mencekam itu. Karena Jamie tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi baginya, tujuannya adalah yang paling penting. Jamie yang melihat seorang wanita tua yang berada di dekatnya, langsung memanggilnya wanita tua itu dan menanyakan lokasi gereja Piro. Wanita tua memberitahukan lokasi gereja Piro pada Jamie. Namun wanita tua itu juga memperingati Jamie untuk selalu berhati-hati saat berjalan di sana. Bahkan wanita tua itu sama sekali tidak melihat ke arah Jamie saat berbicara dengannya. Jamie yang melihat reaksi wanita tua itu dibuat bingung. Bahkan Jamie ingin memanggil kembali wanita tua itu yang hendak melanjutkan perjalanannya lagi. Jamie memanggil wanita tua itu lagi, namun wanita tua itu tampak sangat kesal. Jamie yang melihat mata wanita tua bergetar dan berkeringat, seperti orang yang melakukan kejahatan. Wanita tua itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi wanita tua itu memakai kembali tudung kepalanya dan membiarkan wanita itu pergi. Bukan hanya wanita tua itu saja, semua orang di jalan bergerak dengan cara yang sama. Mereka semua menghindari kontak mata bersama dengan Jamie, yang mengetahui bahwa semua orang berjalan dengan cara yang aneh. Terdengarlah suara teriakan pembunuhan. Orang-orang yang berjalan di jalan seketika menjadi kaku. Mendengar teriakan itu,
Jamie mengerutkan keningnya dan berlari menuju ke tempat asal. Teriakan itu, banyak orang telah berkumpul, tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana jumlah orang di jalan bisa bertambah. Jamie terjepit di antara kerumunan, dan terdapat seorang pria yang telah tewas. Pria ini tewas karena memiliki sebuah lubang tepat di jantungnya. Jamie tidak dapat melihat jantung di dalam dada pria ini. Dua petugas datang dengan mendorong orang-orang yang berkerumun. Para petugas itu yang berdiri di depan mayat ini berbicara dengan suara kecil. Orang normal tidak dapat mendengarnya, tetapi karena tubuh Jamie ditingkatkan berkat orb, Jamie dapat mendengarnya dengan jelas bahwa pembunuhan ini sudah terjadi sebanyak 3 kali, dan para prajurit akan melaporkannya ke Marquis Bell. Kemudian Jamie mendengar suara orang-orang di belakangnya yang menyatakan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh para demon. Dan ketika mendengar kata demon, wajah Jamie berubah pucat. Lalu Jamie kembali menatap mayat itu lagi. Dan Jamie menyadari akan mayat dengan hati yang kosong. Itu mengingatkannya pada Portsmouth Garden yang terjadi 50 tahun lalu. Insiden di mana Isabel Bell atau mantan markis sebelumnya yang membunuh pemimpin para demon. Dan masalahnya adalah itu bukan kasus yang dieksekusi dan ditutup. Jamie telah banyak membaca tentang insiden itu di perpustakaan rumahnya dan mendapati jika hati dibutuhkan untuk ritual pemanggilan Raja Iblis, Jamie mengira-ngira kejadian itu bertujuan untuk membangkitkan Raja Iblis kembali. Dan jika memang benar kebangkitan Raja Iblis adalah tujuannya, maka mereka akan mengincar warga di daerah-daerah terpencil karena Upton sangat besar. Dan keluarga Bell adalah bangsawan tinggi di kerajaan ini. Jika para demon ingin bangkit kembali, mereka tidak akan mengambil resiko berurusan dengan keluarga Bell. Apapun yang dipikirkan oleh Jamie, Jamie hanya dapat menemukan satu penjelasan yang masuk akal, yaitu balas dendam terhadap orang-orang yang menjadi musuh mereka. Orang-orang yang mengganggu dan menghancurkan mereka 50 tahun lalu. Jamie merasa amat kesal, karena jika para demon yang asli keluar, Gereja Piro pasti akan berada dalam keadaan darurat. Jamie pun menjauh dari kerumunan dan memutuskan untuk segera menuju ke gereja dengan cepat. Sesampainya di wilayah Gereja Piro, Jamie melihat sebuah gunung berbatu yang amat sangat tinggi. Di puncak gunung ada cahaya hijau yang tidak menarik, karena pepohonan telah menutupi pemandangan, dan terdapat sebuah bangunan dicat putih. Jamie memandang para penjaga yang berada di sekitar gereja. Penjagaan gereja diperketat sejak pembunuhan itu pertama kali terjadi. Namun tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan sekelompok orang keluar. Mata Jamie dipenuhi keterkejutan pada orang yang berdiri di depan kelompok itu. Jamie mendengar bahwa ada salah satu dari 3 uskup agung di Gereja Piro yang berlokasi di sini. Ketiga uskup itu sedang membicarakan sebuah kemampuan Sephira dan bertanya-tanya, apakah memang orang itu memiliki kekuatan suci yang pantas menyandang gelar tersebut? Di sisi lain Jamie, yang sekedar melihat orang itu saja, membuat Jamie merasa gugup. Namun sebuah wajah yang sangat familiar, yaitu Lars, yang berdiri di samping lelaki tua yang Jamie duga sebagai uskup agung. Melihat seseorang yang berdiri di samping Lars, membuat Jamie menyadari bahwa orang itu adalah seorang algojo suci Gereja Piro. Keduanya berbicara, lalu Lars menundukkan kepalanya dan melangkah mundur menjauh. Jamie bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh Lars dengan seorang algojo suci, tetapi Jamie tidak peduli seberapa kuat pendengarnya. Mereka berdua terlalu jauh untuk didengar Jamie. Jamie memutuskan untuk mendekati mereka secara perlahan. Namun tiba-tiba, sang algojo suci menoleh ke tempat Jamie berada. Tetapi untungnya, Jamie berhasil bersembunyi di balik pohon. Jamie yang bersembunyi masih dapat mendengar percakapan antara uskup agung dan para pendeta. Walaupun samar-sama, tetapi sedikit terdengar, Jamie mengetahui para rombongan ini bertujuan untuk mendatangi kediaman kakeknya, yaitu Marquis Bell, dan para kesatria suci yang bertugas mengawal membentuk barisan di kedua sisi sang uskup agung.
Mereka mulai pergi meninggal gereja dengan aman dan bermartabat. Jamie kemudian dengan sangat berhati-hati turun dari pohon setelah memastikan para rombongan itu tidak kembali lagi. Lalu Jamie diam-diam menyembunyikan hawa kehadirannya dan memasuki gereja. Gerakan yang dilakukan Jamie begitu halus, sehingga tidak seorang pun menyadarinya. Jamie yang telah berhasil memasuki gereja dengan kemampuan kamuflasen melihat seorang bocah laki-laki dan di belakangnya terdapat seorang gadis. Identitas dari bocah laki-laki. Dan seorang gadis itu tidak lain adalah Ricky dan Anna. Namun Ricky merasakan hawa kehadiran seseorang. Yang tidak lain hawa kehadiran itu adalah milik Jamie, yang membuat Ricky tertawa bahagia. Anna yang mendengar kakaknya tertawa bertanya. Ricky pun berbicara kepada adiknya, lalu pergi menuju keluar. Setelah berada di luar, Ricky meminta Jamie untuk segera keluar dari persembunyiannya, karena Jamie tidak dapat bersembunyi di wilayah tempatnya bermain